Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Amelia, asal kelas dari AFI 3B dengan NIM 029. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Ibnu Miskawai. Oke, yang pertama, Ibnu Miskawai. Biografi Ibnu Miskawai. Nama lengkap Ibnu Miskawai adalah Abu Ali Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Yakub Ibnu Miskawai. Ia dilahirkan di kota Rey, Teheran, Iran sekarang, sekitar tahun 330 Hijriah dan wafat di Asfahan pada tanggal 9 Syafar 421 Hijriah. Sebelum menganut agama Islam, Ibnu Miskawai menganut agama Majusi. Dan setelah menjadi seorang Muslim, ia merupakan sarjana yang taat dan memiliki pengetahuan keislaman yang sangat mendalam. Ia diduga sebagai seorang penganut Syiah karena sebagian besar umurnya dihabiskan untuk mengabdi kepada para menteri Syiah pada masa pemerintahan Bani Buaih yang dimulai pada tahun 320 sampai 448 Hijriah. Ibnu Miskawai mempelajari beberapa bidang keilmuan, antara lain sejarah yang dipelajari dari Abu Bakar Ahmad bin Kamil Al-Qadhi. Filsafat dipelajarinya dari Ibnu Al-Qamar. Ilmu kedokteran dipelajarinya dari Abu Thaib Al-Razi. Selain itu, dia juga memperdalam bahasa dan sastra Arab. Latar belakang pendidikan. Ia mempelajari banyak hal seperti sejarah karya Al-Tari dari Abu Bakar Ahmad bin Kamil Al-Qadi, filsafat dari Ibnu Al-Qamar, dan kimia dari Abu Thaib Al-Razi. Ia dikenal sebagai ahli kimia, sejarawan, filosofi, dan pujangga. Ia dikenal dengan gelar Al-Kazin karena ia sebagai bendahara yang cakap dan terampil pada masa pemerintahan Adhud al-Daulah. Ia juga bekerja sebagai sekretaris, pustakawan, dan pendidikan anak para pemuka dinasti Buai. Lebih terkenal dalam bidang filsafat dibandingkan dengan ilmu yang lain. Apalagi karya beliau yang sangat terkenal adalah tentang pendidikan dan akhlak, sehingga beliau lebih banyak menghabiskan waktunya untuk berpikir dan belajar secara otodidak tanpa harus berguru kepada ahlinya. Konsep pemikiran Ibnu Miskawai. Konsep tentang Tuhan. Bagi Ibnu Miskawai, Tuhan adalah zat yang jelas atau tidak jelas. Jelas karena Tuhan adalah yang hak, sedang tidak jelas karena kelemahan akal manusia untuk menangkap keberadaan Tuhan serta banyaknya kendala kebendaan yang menutupinya. Tentu saja ketidaksamaan wujud manusia dengan wujud Tuhan menjadi pembatas. Menurutnya, entitas pertama yang memancar dari Tuhan adalah akal aktif, yaitu tanpa perantaran sesuatu pun yang bersifat kekal, sempurna, dan tak berubah. Konsep tentang akhlak. Menurut Ibnu Miskawai, akhlak adalah keadaan jiwa seseorang yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan tanpa melalui pertimbangan pemikiran terlebih dahulu. Karakteristik pemikiran Ibnu Miskawai dengan pendidikan akhlak secara umum dimulai dengan pembahasan tentang akhlak. Menurutnya, watak itu adalah yang bersifat alami dan ada watak yang diperoleh melalui kebiasaan atau latihan. Dia berpikir bahwa kedua watak tersebut hakikatnya tidak alami, meskipun kita lahir dengan membawa watak masing-masing. Tetapi sebenarnya watak dapat diusahakan melalui pendidikan dan pengajaran. Konsep tentang manusia. Selanjutnya adalah pemikiran Ibnu Miskawai tentang manusia. Pemikiran Ibnu Miskawai tentang manusia tidak jauh berbeda dengan para filosof lain. Menurutnya, di dalam diri manusia terdapat tiga daya, yakni daya nafsu sebagai daya paling rendah, daya berani sebagai daya pertengahan, dan daya berpikir sebagai daya tertinggi.
Dia sering menggabungkan aspek Plato, Aristoteles, Pythagoras, Galen, dan pemikiran lainnya yang telah dipengaruhi filosofi Yunani. Namun, ini bukan sesuatu penjarahan budaya, melainkan usaha kreatif menggunakan pendekatan-pendekatan berbeda ini untuk menjelaskan masalah-masalah penting. Karya-karya Ibnu Miskawai. Dia telah menyusun kitab Tahzibul Akhlaq wa Tahtirul Arok. Kemudian karyanya yang lain adalah Tartib Asy-Syahadah. Buku ini berisi tentang akhlak dan politik. Ada juga Mustahafa, Jawidan, Khairot, Asyaribah. Dalam bidang sejarah, karyanya Tajarib al-Umam menjadi acuan sejarah dunia hingga tahun 369 Hijriah. Karya-karya Ibnu Miskawai dalam bidang etika dinilai jauh lebih penting daripada karya-karyanya dalam bidang metafisika. Bukunya Taharat al-Arok yang lebih dikenal dengan nama Tahdib al-Akhlaq menjelaskan tentang jalan untuk meraih kestabilan akhlak yang tepat dalam perilaku yang teratur dan sistematis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.